masih optimis 2026 ini tentunya lebih baik. Bagaimana koperasi ini ke depan? Pak Prabowo, presiden kita yang baru ini, kok saya melihat dan ini sudah beliau buktikan, tinggal konsistensi dari pemerintahannya nanti seperti apa. Keperpihakannya kepada koperasi ini kok kuat. Dan ini diwujudkan dengan salah satu program unggulannya adalah membentuk koperasi desa dan kelurahan merah putih. Sore hari ini UKM Aufi mendapat kesempatan untuk yang kesekian kalinya kami bertemu dengan sahabat yang sudah bertahun-tahun, Ketua Umum Kospin Jasa. Kospin Jasa adalah koperasi terbesar di Indonesia saat ini dengan aset yang sudah sekitar 10 triliun, lalu anggotanya sekian ratus ribu. Sahabat terkasih, semoga perbincangan dengan tokoh gerakan koperasi Mas Andi ini akan memberikan banyak masukan kepada kita semua, kepada generasi muda terutama, juga untuk gerakan koperasi. Mas Andi, terima kasih kesempatan sore hari ini. Sama-sama. Kita ini sudah di pemerintahan presiden baru, belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Semoga di pemerintahan presiden baru yang mempunyai darah koperasi itu juga akan menggairahkan gerakan koperasi Indonesia. Menurut Mas Andi, seperti apa koperasi Indonesia ke depan? Yang saat ini kondisi perekonomian kita juga sudah relatif lebih baik. Mudah-mudahan ada ada suasana-suasana yang bergairah. Silakan Mas Andi. Terima kasih sahabat UKM Aufi yang saya hormati. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat untuk koperasi dan Indonesia. Memang sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tidak apa-apa lah, yang penting tidak marahan. Tidak marah. Silaturahmi tetap terjaga dan kita masih tetap sama-sama berjuang untuk koperasi Indonesia. Oke, Mas. Tadi atas pertanyaan bagaimana perekonomian Indonesia saat ini ya. Iya. Menurut pandangan saya tadi dikatakan sudah ganti presiden nih, kita lama nggak ketemu. Kalau kita bicara realita perekonomian kita 2025, menurut saya itu di awal itu menurut saya sampai dengan triwulan ketiga dari Januari sampai September lah ya, itu secara umum memang lesu. 2025. Faktornya banyak, faktor global yang perang di beberapa negara dan faktor domestik, artinya di internal Indonesia sendiri ada banyak faktor. Nah, saya melihat sejak triwulan keempat ini sudah mulai membaik. Ya, ya. Membaik. Triwulan keempat itu akhir tahun berarti. Oktober sampai dengan Desember. Ya, ya. Sehingga saya masih optimis dan berharap 2026 ini tentunya lebih baik. Ya. Harapan kita semua. Karena mau tidak mau kalau ekonomi lesu semuanya menjadi susah gitu. Ya. Nah, tadi sempat juga ditanyakan bagaimana koperasi ini ke depan. Kita tahu bahwa sebetulnya di Indonesia ini kan sesuai pasal 33 ada 3 bangun usaha, 1 BUMN pemerintah, 2 swasta dan 3 koperasi.
Ini sedikit klise memang, tetapi menurut saya memang kenyataannya ya 3 pilar itu. Hanya persoalannya kalau BUMN jelas arah dan dukungan pemerintah begitu kuat, swasta pun sama dengan kebijakan-kebijakannya. ya. Selama ini kuatlah dukungan kepada swasta. Nah, koperasi bagaimana? Koperasi ini tertinggal dibanding yang 2 itu, jauh tertinggal, saya katakan jauh tertinggal. Ya. Nah, PR itu ada 2 menurut saya. Satu, dari internal koperasinya itu sendiri, gerakan koperasi secara keseluruhannya juga. Dan juga dari pemerintah menurut saya, bagaimana keberpihakannya, kemudian bagaimana mendorong koperasi-koperasi ini supaya bisa bagus, at least mandiri dan lain sebagainya, dan seperti koperasi-koperasi di luar negeri gitu, yang begitu maju, menguasai banyak bidang usaha dan lain sebagainya. Di sisi itu saya melihat memang perhatiannya itu dari tahun ke tahun itu semakin kendor, sehingga kita akhirnya jauh tertinggal. Nah, Pak Prabowo, presiden kita yang baru ini, kok saya melihat, dan ini sudah beliau buktikan, tinggal konsistensi dari pemerintahannya nanti seperti apa. Berkesinambungan apa tidak? Ya, keberpihakannya kepada koperasi ini kok kuat. Ya. Dan ini diwujudkan dengan salah satu program unggulannya adalah membentuk koperasi desa dan kelurahan merah putih, yang salah satu tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi di pedesaan maupun kelurahan. Kemarin saya baru ketemu Ibu Wakil Menteri Koperasi juga mengatakan salah satu tujuan ini pengen masyarakat di desa itu berdaya, mandiri secara ekonomi, tidak hanya menjadi penonton ketika desa itu punya potensi, baik potensi wisata, potensi ekonomi yang lain, punya potensi produk unggulan desa itu supaya bisa dinikmati oleh masyarakat desa itu, bukan investor nanam investasi di desa tersebut kemudian hanya mungkin sebagai buruh atau pekerja di situ, tapi semua keuntungan itu dinikmati investor. Salah satu tujuannya itu menurut saya bagus sekali, dan ini wujud dari keberpihakan, tinggal masalah konsistensinya. Nah, yang masih mengganjal di saya, kenapa? Karena saya juga ketua Presidium Forkopi yang selama ini terus 4 tahun ini berjuang untuk bersama-sama Kementerian Koperasi berjuang untuk undang-undang perkoperasian ini bisa dilakukan perbaikan. Kita tahu bahwa undang-undang koperasi ini adalah tahun 92. Sudah sangat usang sekali, di situ tidak mengakomodir kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Ya pasti dunia sudah jauh berubah. Sudah 34 tahun ya? Justru itu, sampai sekarang kita masih pakai undang-undang yang itu. Ini salah satu yang jadi kendala. Maka kita berjuang untuk itu, karena satu, koperasi tidak bisa terlalu bergerak bebas, karena di digital itu selama ini slogan menurut saya. Sementara kemajuan sudah begitu jauh. Kementerian Koperasi bahkan berulang kali mencanangkan koperasi digital, tapi kita tidak dilindungi oleh payung hukum. Ya bagaimana mungkin? Undang-undangnya tahun 92, waktu itu masih serba manual. Itu salah satu saja di antara banyak yang lain terkait dengan betapa pentingnya undang-undang koperasi ini diperbaharui, disesuaikan dengan kondisi, supaya koperasi ini bisa
berdaya saing dengan lembaga keuangan yang lain. Tentu tidak hanya undang-undang, tapi policy-policy yang lain juga harus mengikuti, itu satu. Saya tidak menutup mata terhadap beberapa koperasi-koperasi yang beberapa waktu lalu bermasalah. Ada nggak? Ya memang ada gitu. Memang ada. Dan seharusnya ini tidak menjadi cap. Ketika ada koperasi yang bermasalah, tidak menjadi cap apa potret koperasi itu ya seperti yang bermasalah, bukan seperti itu, bos. Iya. Benar ya? Iya. Nah, itu harus dibedakan. Masalahnya di mana? Apakah karena pengelolanya tidak amanah, atau tujuannya menyimpang, atau tidak patuh terhadap aturan-aturan perkoperasian yang ada, sehingga dia jadi masalah gitu, ya kan? Itu harus dibedakan. Yang kedua, kalau koperasi tidak mentransformasikan dirinya, baik itu pelayanan kepada anggotanya, kemudian tidak berusaha membuat manajemennya sedikit modern. Modern yang saya maksud tentunya komputerisasi, online syukur-syukur, kemudian dari tata kelola misalkan GCG apakah diterapkan di koperasi itu. Walaupun mungkin size-nya koperasi itu kecil, tapi tidak ada salahnya kalau good governance-nya, GCG-nya diterapkan untuk kesehatan daripada lembaga koperasinya itu sendiri. Yang kedua, bahwa koperasi ini kemudian untuk sebagian besar anak-anak muda, Gen Z dan lain sebagainya tidak menarik. Tidak menarik untuk mereka. Karena apa? Tadi kita telah bertransformasi. Mereka sekarang hidupnya itu mengandalkan jempolnya. Dari seluruh aplikasi yang ada di handphonenya masing-masing untuk kebutuhan apapun, belanja, transaksi keuangan, apapun itu sudah seperti itu. Kalau koperasi kemudian tidak modern, tidak menuju ke digital dan lain sebagainya, akan tertinggal dan tidak menarik. Ketika tidak menarik, padahal kita tahu bahwa Gen Z atau millennials atau apapun lah ya, anak-anak muda ini akan menjadi masa depannya Indonesia. Apalagi tadi dengan program pemerintah yang tujuannya adalah akan tercipta generasi emas tahun 2045. Sekarang dikasih insentif berupa makanan yang bergizi baik supaya mereka tumbuh berkembang menjadi SDM unggulan nantinya. Ketika koperasi tidak menarik dan pada waktunya nanti mereka menjadi captive market terbesar, mereka akan lari ke lembaga keuangan yang lain. Nah, disinilah maksud saya PR daripada koperasi, ya termasuk saya dan teman-teman yang lain, kita harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, dengan segala macam kemudahan tanpa melupakan kehati-hatian, ketelitian dan lain sebagainya, keamanan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bertransformasi, menurut saya sudah waktunya. Kalau seperti itu, Mas Andi, Presiden kita ini kan mempunyai DNA koperasi. Ya. Menurut Mas Andi, Pak Prabowo itu kira-kira jangka panjangnya akan mampu menularkan konsistensi yang ada di dalam pemikiran sekarang yang sudah direalisasikan melalui koperasi desa dan kelurahan, ke sananya kira-kira DNA itu akan seperti apa kira-kira? Kita hanya bisa berharap konsistensi itu terjaga, tapi saya meyakini bahwa Presiden kita Pak Prabowo itu serius dan memang punya keberpihakan yang luar biasa terhadap koperasi. Tinggal maksud saya apa yang sudah dicanangkan beliau ini, kita semua insan koperasi, para penggerak koperasi atau koperasiwan, sama-samalah kita sukseskan supaya image koperasi ini betul-betul baik. Iya kan? Iya. Terus kemudian itu satu yang program Koperasi Merah Putih untuk kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kemudian koperasi-koperasi yang lain pun
menjadi satu perusahaan atau lembaga keuangan yang akuntabel, yang kredibel, yang bisa dipercaya masyarakat, yang menarik, yang ramah untuk anak muda, yang memberikan kenyamanan dalam transaksi keuangan, itu akan luar biasa. Koperasi produksi pun menurut saya inilah waktu yang tepat. Untuk apa? Paling tidak mengisi kebutuhan di programnya Pak Prabowo sendiri yang lain, MBG misalkan. Nah, koperasi susu itu punya peluang bisnis yang luar biasa. Kalau ada misalkan koperasi minyak goreng atau minyak sawit itu punya market yang menjadi luar biasa saat ini. Para peternak yang tergabung di dalam paguyuban peternak atau bahkan petani sayur dan lain sebagainya, kalau itu bisa berhimpun lewat koperasi-koperasi baik itu yang kecil-kecil yang ada masyarakat desa ini, luar biasa. Itu akan luar biasa, koperasi akan tumbuh kembang menjadi baik, dan ini kan seperti yang harapannya Pak Prabowo ya. Iya. Dan menurut saya kita semua haruslah mendukung. Nah, sekarang cukup tidak menurunkan DNA kepada generasi muda, bukan hanya gerakan koperasi ya, generasi muda pada umumnya untuk berkoperasi. Kalau misalnya ada kesulitannya apa? Kalau misalnya harapan kedepannya mengatasi kesulitan itu bagaimana? Salah satu yang kita usulkan bersama-sama Kementerian Koperasi terhadap perubahan Undang-Undang Koperasi ini adalah pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi itu masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, baik di tingkat mahasiswa, SMA, atau bahkan SMP nanti. Itu salah satu menurut saya kalau itu bisa disetujui nanti, itu menjadi satu pijakan yang kuat tentang keberpihakan itu. Artinya dikasih ilmunya, dikasih kesempatannya untuk praktek, bahkan untuk bisnisnya, karena captive marketnya sudah disiapkan. Yaitu kalau misalkan tadi koperasi peternak, koperasi petani, atau koperasi susu dan lain sebagainya melalui MBG ini, itu menurut saya sudah pas. Hanya ini sifatnya masih usulan terhadap RUU. Saya dengar kemarin insya Allah akan dibahas oleh DPR RI di tahun 2026 ini, dan saya berharap sesegera mungkin itu bisa disahkan menjadi undang-undang yang baru atas perbaikan undang-undang yang tahun 92 itu, supaya untuk membesarkan, mengembangkan dan lain sebagainya kita punya payung hukum. Iya. Jadi pendidikan tentang koperasi kalau sekarang ini masih menjadi tugas lembaga-lembaga koperasi sendiri, ya kan? Kan di koperasi itu kan ada kewajiban menyisihkan surplus usahanya untuk pendidikan. Nah, ke depan mestinya tidak hanya seperti itu ya. Artinya dunia pendidikan sendiri harus juga fokus membangun ilmu tentang perkoperasian. Ya, jadi gini, ini salah satu yang berjuang adalah Forkopi tentang perubahan undang-undang ini. Dan kami pun sudah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah kami kemarin sudah bikin satu acara kayak sarasehan begitulah, dengan ADEKMI, Asosiasi Dosen Ekonomi dan Koperasi di Indonesia, di kampus IKOPIN Jatinangor. Di situ kemudian berkumpul para dosen-dosen ekonomi dan koperasi itu untuk mencoba memberikan masukan, rumusan dan lain sebagainya tentang kurikulum. Seandainya pendidikan koperasi itu nanti disahkan menjadi satu mata kuliah atau mata pelajaran wajib, kami dari Forkopi berharap bahwa materinya itu ya disesuaikan dengan rencana besar koperasi yang harus digital, harus nyaman, harus ramah dengan Gen Z dan lain sebagainya. Itu jangan dengan materi yang misalkan pada saat saya kuliah dulu 30 tahun yang lalu
itu kan tentunya sangat-sangat tertinggal lagi kan gitu. Nah ini ikhtiar maupun upaya pun sudah dilakukan sampai sedemikian, tinggal bagaimana nanti undang-undang ini disahkan dan konsistensi, sekali lagi konsistensi dari pemerintah dalam hal ini, Kementerian Koperasi maupun kementerian-kementerian lain yang terkait, karena akan sangat berkaitan dengan yang lain. Ketika pendidikan kan tidak hanya Kementerian Koperasi, harus dengan Kementerian Pendidikan, baik Dikti maupun istilahnya apa sekarang? Saya tahunya dulu Diknas, di situ ada Dikti menengah dan pendidikan menengah atas dan lain sebagainya. Itu kita harus bersinergi. Nah, kalau pendidikan koperasi dimulai misalnya ya dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kira-kira seberapa lama anak-anak didik tentang koperasi ini akan mampu berpraktek koperasi kira-kira? Buat saya ini satu ikhtiar saja Pak, untuk memberikan ilmu atau gambaran tentang perkoperasian. Perkara merubah dan lain sebagainya nanti pilihan kepada para pelajar atau mahasiswa itu sendiri, apakah kemudian mereka akan serius menggeluti dunia koperasi baik melalui praktek menjadi anggota atau bahkan menjadi pengurus koperasi atau tidak, itu pilihan. Itu pilihan nanti. Nah, tapi paling tidak kita ini sudah memberikan ilmunya. Ya kan? Kita sekolah belajar macam-macam kok, tapi nanti kan kita akan pada muara satu jurusan yang diminati. Misalkan kita belajar matematika, belajar IPS, belajar fisika, belajar ini, tapi ketika misalkan saya maunya sekolah hukum, tapi kan ilmu ini sudah diberikan, IPS dan IPA tadi sudah diberikan, termasuk ilmu koperasi ini gitu. Itu yang terkait dengan harapan kepada presiden kita yang sekarang sudah masuk tahun kedua ya. Ya, kalau bukan langsung kepada presiden sih. Kalau saya sih melihat bahwa inilah komitmen dari presiden kita Pak Prabowo Subianto yang punya perhatian koperasi terhadap koperasi, dan beliau ingin koperasi ini maju, besar, tumbuh, menggerakkan perekonomian dari bawah, itu kan. Nah, tindak lanjut actionnya apa gitu kan? Tadi sudah dibarengi dengan market di MBG yang begitu luas seharusnya untuk koperasi-koperasi, kemudian membentuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, kemudian memberikan pendidikan dasar perkoperasian itu dari jenjang SMP, SMA, bahkan mahasiswa gitu. Ini kan actionnya, beliau sudah punya perhatian. Nah, tinggal semua ini akan bisa sukses ketika konsistensi itu terjadi. Kedua, evaluasi diri di koperasi-koperasi, pemenahan dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Kan itu. Nah, itu yang kita harapkan. Sekarang Kospin Jasa sendiri, Mas Andi, dalam tadi sudah diungkapkan bahwa kondisi sekarang agak membaik, kondisi ekonominya agak membaik. Kospin Jasa sendiri pertumbuhannya seperti apa, terutama anggota Kospin Jasa ini kan pelaku ekonomi, pelaku langsung ya. Nah, pertumbuhannya seperti apa? Kalau kita bicara pertumbuhan koperasi, saya kira pertumbuhan lembaga usaha apapun sangat tergantung dengan kondisi ekonomi secara nasional maupun global. Kalau semua ekonomi itu lesu, ya pasti lesu. Yang patut disyukuri dan bisa saya katakan bahwa sepanjang tahun 2025, alhamdulillah Kospin Jasa masih membukukan laba yang positif. Walaupun tentunya target yang kita canangkan di akhir 2024 dulu tidak sepenuhnya bisa tercapai karena banyak hal. Nah, kita bersyukur bahwa masih positif, dan insya Allah 2026 nanti kita akan bekerja lebih keras lagi, berupaya lebih maksimal lagi
supaya nanti hasil daripada 2026 itu baik sesuai harapan daripada anggota. Terkait dengan program yang luar biasa tahun lalu yang pendidikan itu, evaluasinya seperti apa? Pendidikan yang mana? Yang dilaksanakan oleh Kospin dulu kan sekian banyak peminat kan? Oh, UKM naik kelas. Iya, UKM naik kelas itu kita lakukan pada saat Kementerian Koperasi masih bersama Kementerian UKM. Oh, iya. Sekarang sudah dipisah. 2025 kami belum membuat satu program yang baru. Kami kemarin sudah berusaha untuk membantu para pengurus koperasi Merah Putih ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Pekalongan dan sekitarnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus koperasi Merah Putih di seputar Pekalongan Raya. Itu maksud saya wujud daripada dukungan nyata dari Kospin kepada koperasi Merah Putih. Memang dalam hal ini kita masih bekerja sama dengan Dinas Koperasi karena semua arahan materi kan dari mereka. Kita ini para koperasi-koperasi yang existing ini diharapkan oleh Pak Menteri Koperasi maupun Bu Wamen Koperasi nantinya menjadi kakak asuh daripada koperasi Merah Putih yang relatif baru mau berdiri ini. Dan saya rasa teman-teman tidak keberatan. Teman-teman koperasi existing ya tidak keberatan, insya Allah kita akan support itu. Sebagai kakak asuh tentu mempunyai tanggung jawab. Kira-kira bisa diperkirakan nggak keberhasilan kakak asuh ini untuk mengasuh adik-adiknya? Kira-kira seperti apa? Kan mungkin banyak kendala yang apa ya, teman-teman yang akan melaksanakan koperasi Merah Putih kan mungkin juga masih kalau dibilang gagap mungkin enggak lah, tapi kan juga masih meraba-raba gitu. Jangan ke situ dulu lah. Yang penting kita optimis dulu bahwa semoga koperasi Merah Putih ini berhasil dan kita berkomitmen untuk mensukseskan program daripada pemerintah dalam hal ini, program unggulan bahkan karena apa ya, niatnya itu bagus sekali untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di bawah, di desa dan kelurahan. Sahabat terkasih, itulah perbincangan sore hari ini cukup menarik. Mas Andi, mohon apa yang ingin Anda sampaikan melalui UKM Aufi seperti biasanya sebagai penutup perjumpaan kali ini, dan kita masih akan selalu merepotkan Mas Andi. Ya, terima kasih lah melalui acara atau bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang baik, menularkan semangat untuk terus berkoperasi dan semangat untuk berbakti kepada negeri ini. Kita berharap negeri kita ke depan jauh lebih baik, akan lebih banyak lagi masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan tentunya kemiskinan itu akan hilang, minimal berkurang lah. Saya tidak mengatakan turun, karena kalau turun itu bisa diplesetkan menjadi turun-temurun ke anak cucunya, bukan. Tapi berkurang, saya berharap itu. Nah, salah satunya adalah melalui koperasi. Koperasi itu harus kuat. Kalau koperasi kuat, itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita perbaiki koperasi kita masing-masing melalui apapun untuk perbaikan. Kita berharap pemerintah konsisten, termasuk memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak dan mendorong koperasi itu untuk besar, untuk bisa bersaing dengan lembaga usaha yang lain. Mungkin itu, terima kasih kepada seluruh pemirsa UKM Aufi. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih Mas Andi, sukses untuk Kospin jasanya, terus berjasa kepada gerakan koperasi pada umumnya. Amin.